Ya, halo Mbak, maaf Mbak, tadi laptop saya mati nih karena apa? Baterainya habis, tapi ini udah saya cas lagi. Jadi tadi sempat mati ya laptopnya. Nah, tadi kita sekarang membahas di poin yang keempat ya, pada jurnal khusus ya. Jenis-jenis jurnal khusus yang keempat adalah jurnal pembelian. Nah, pada perusahaan besar biasanya transaksi pembelian itu secara kredit sering terjadi. Nah, untuk memudahkan pencatatan dipergunakan jurnal pembelian. Nah, apakah jurnal pembelian itu? Jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit. Nah, bentuk jurnal pembelian seperti ini. Jadi sama juga seperti jurnal penjualan tadi. Di sini digunakan untuk transaksi yang secara kredit gitu, bukan secara tunai. Nah, kalau misalnya membeli secara tunai, kira-kira kita masukannya di jurnal yang mana ini tadi kalau di jurnal khusus? Ini kan kalau misalnya jurnal kredit gitu kan. Kalau jurnal pembelian itu kalau misalnya ada transaksi pembelian secara kredit itu dicatat di jurnal pembelian. Kalau misalnya transaksi pembeliannya secara tunai, kita catat di mana nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Halo, Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, Mbak Karisma, Mbak Aning, Mbak Herlin. Dicatat di mana? Dicatat di jurnal, kok jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian kan tadi kan dilakukan secara kredit lah. Kalau misalnya pembeliannya secara tunai, dicatatnya di gimana ya, di mana? Kalau misalnya kita melakukan pembelian secara tunai, itu kalau tunai itu berhubungan dengan apa sih? Kalau tadi saya membicarakan kalau tunai itu berhubungannya dengan apa? Kalau hal-hal secara tunai tadi berhubungan dengan yang namanya kas. Apapun kalau misalnya tunai itu dia masuknya di kas. Entah itu penjualan atau pembelian, itu dia masuknya ke kas. Jadi tergantung apakah itu penjualan atau pembelian gitu kan. Kalau misalnya dia melakukan penjualan, jadi tunainya itu penjualan, berarti dia masuk ke penerimaan kas gitu kan. Kalau ini pembelian, berarti pembelian secara tunai, namanya juga tunai, apa yang dikurangi? Kas kan ya, berarti kita catat di pengeluaran kas. Jadi jurnal pengeluaran kas. Pokoknya apapun yang ada namanya tunai, jangan sampai kita salah kolom, jangan sampai kita salah jurnal, jangan kita masukkan ke ke jurnal pembelian meskipun tulisannya di situ perusahaan A melakukan pembelian secara tunai sejumlah bla 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 di perusahaan Z misalnya. Jadi jangan karena di situ tulisannya transaksi pembelian atau penjualan kita terus langsung menjudge itu masuk ke jurnal pembelian atau penjualan, jangan. Jadi kita harus concern, kita harus lihat di situ apakah transaksinya dilakukan secara tunai atau secara kredit. Jadi kita harus analisis di situ. Itu ya yang perlu diingat-ingat ya. Jadi kenapa kok di sini kok ada 4 jurnal gitu kan? Kenapa kok di sini ada 4 jurnal ya? Untuk membedakan yang tadi, untuk membedakan antara penjualan atau pembelian gitu, dan untuk membedakan antara kas masuk atau kas keluar, untuk membedakan antara yang kredit atau yang tunai gitu. Ingat ya, kalau yang tunai berarti dia pasti berhubungan dengan yang namanya kas. Oke, jelas ya. Nah sekarang misalnya ada contoh misalnya seperti ini, saya tanya nih misalnya perusahaan A membeli 5 komputer, perusahaan A membeli 5 komputer di perusahaan B secara kredit. Nah, kira-kira masuk ke jurnal pembelian mana nih? Misalnya contohnya ya,
Oke. Nah ini, misalnya contoh nih, perusahaan A menjual 6 unit komputer ke perusahaan Z secara tunai. Masuknya jurnal apa nih? Ada yang tahu nggak? Masuknya ke jurnal apa nih? Perusahaan A menjual 6 unit komputer ke Bapak Z secara tunai. Masuk ke jurnal Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, Mbak Karisma, Mbak Aning, Mbak Erlin. Masuknya ke jurnal apa nih? Tadi sudah saya terangkan tadi. Kas. Mbak Mary jawab kas. Kas apa, Mbak? Jadi masuknya ke kas apa dong? Jurnal. Oke, jurnal penerimaan kas. Oke, benar. Nah, kalau misalnya contoh yang kedua, misalnya perusahaan Z melakukan pembelian Nah, ini kira-kira masuknya di mana yang kedua? Perusahaan. Nah, ini kita tadi ya. Yang kedua, perusahaan Z melakukan pembelian secara kredit di perusahaan B. Masuk kemana nih? Jurnal apa? Mbak Mary jawab jurnal penjualan. Mosok yang kedua kok masuk jurnal penjualan, ini gimana toh? Perusahaan Z melakukan pembelian secara kredit di perusahaan B. Berarti masuknya di jurnal pembelian, bukan jurnal penjualan. Kok masih pada bingung nih? Contoh yang keempat misalnya ya. Perusahaan B melakukan penjualan Nah, kalau yang ketiga apa? Perusahaan B melakukan penjualan secara tunai ke perusahaan C. Nah, masuknya ke jurnal apa nih? Halo, masuknya ke jurnal apa nih? Jurnal penerimaan kas. Benar ya, karena dia menjual dan secara tunai tadi. Oke, satu lagi ya, misalnya perusahaan A, perusahaan D menjual 6, kok saya suka angka 6 soalnya, 10 unit laptop ke perusahaan A pembayaran dilakukan
Nah, nih masuk mana nih? Perusahaan D menjual 10 unit laptop ke perusahaan E. Pembayaran dilakukan seminggu setelah transaksi jual beli dilakukan. Kira-kira nomor 4 ini masuk di apa? Mbak Mary menjawab jurnal pembelian. Serius nih, jurnal pembelian. Ini di sini tulisannya menjual loh. Gimana? Yang benar apa nih? Jurnal? Jurnal apa nih? Mbak Mary, Mbak Bundasari, Mbak Karisma, Mbak Aning, Mbak Herlin. Masuknya di jurnal? Ayo, perusahaan D menjual 10 unit laptop ke perusahaan E. Pembayaran dilakukan seminggu setelah transaksi jual beli dilakukan. Itu kan. Mbak Bundasari menjawab jurnal penerimaan kas. Ada yang mau jawab lagi nggak yang lain? Berarti ini masih bingung nih. Ayo. Jurnal apa yang benar? Ini Mbak Bundasari masih oke, nggak apa-apa, ayo nyoba, nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng penjelasan analisisnya. Kenapa kok jawabannya bisa beda-beda gitu kan? Makin lama makin pusing. Mbak Mary penerimaan. Nah, kalau misalnya ada soal yang bentuknya seperti ini, ya, nomor 4 ini ya. Perusahaan D menjual 10 unit laptop ke perusahaan E. Jadi kita garis bawahi di sini penjualan. Ya, penjualan. Jadi nggak mungkin dong, ini kan penjualan, jadi nggak mungkin dong ini masuk ke jurnal pembelian. Jadi di sini adalah yang memungkinkan karena transaksinya di sini adalah menjual. Transaksinya di sini adalah, ingat, menjual. Perusahaan D menjual. Jadi possibility-nya atau kemungkinannya adalah kalau nggak masuk jurnal penjualan berarti masuk ke penerimaan kas, ya nggak? Kalau soalnya kalau ngejual, oke, possibility-nya ya. Jadi pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja. Kemungkinannya ya, karena ini adalah menjual, jadi kalau nggak jurnal penjualan berarti apa? Jurnal penerimaan kas. Karena kenapa? Karena di sini jelas tertulis perusahaan D menjual. Oke? Perusahaan D menjual. Jadi kemungkinannya adalah hanya 2, nggak mungkin dia selain 2 ini. Kalau nggak masuk ke jurnal penjualan, ya masuk ke jurnal penerimaan kas. Kenapa kok penerimaan kas ya? Kalau misalnya jual barang kan kita dapat duit kan ya. Nah, sekarang analisis kedua, ini analisis pertama. Jadi kemungkinannya kalau dia tidak masuk ke jurnal penjualan, ya dia masuk ke jurnal penerimaan kas. Itu analisis pertama. Analisis kedua, kita tanya nih, kita cari tahu. Nah, dia tuh menjualnya secara kredit apa secara tunai sih gitu kan? Halo? Nggak jelas Mbak Erlin. Tes. Masa nggak jelas Mbak? Masih nggak jelas? Halo, yang lain jelas nggak nih? Ini nggak jelas suaranya atau nggak jelas penjelasannya nih? Nah, tadi ya, saya ulangi penjelasannya lagi. Perusahaan D menjual 10 unit laptop ke perusahaan E. Pembayaran dilakukan seminggu setelah transaksi jual beli dilakukan. Jadi di sini yang pertama kali yang kita lakukan analisis pertama adalah kita telisik di sini. Di sini kan menjual. Jadi kemungkinan atau possibility-nya adalah kalau nggak masuk ke jurnal penjualan, ya dia masuk ke jurnal penerimaan kas, ya nggak? Ya kan? Jadi kan nggak mungkin. Tadi kalau misalnya ada yang jawab misalnya jurnal penjualan misalnya, nggak mungkin. Jurnal pembelian nggak mungkin karena dia menjual barang gitu kan. Jurnal pengeluaran kas nggak mungkin juga karena dia menjual barang. Possibility-nya cuma ada 2, kalau dia nggak masuk ke jurnal penjualan ya dia masuk ke penerimaan kas.
Itu analisis pertama. Analisis kedua adalah kita lakukan cek di sini. Apakah penjualan ini dilakukan secara kredit atau secara tunai? Kalau misalnya dia kredit, berarti kita masukkan ke jurnal penjualan. Kalau misalnya dia tunai, berarti kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Nah, kalau misalnya ada kata-kata kayak gini nih, perusahaan dia menjual 10 unit laptop ke perusahaan E, pembayaran dilakukan seminggu setelah. Berarti dia ngejualnya secara tunai atau secara kredit nih, kalau misalnya ada kata-kata kayak gini. Pembayaran dilakukan seminggu setelah. Dilakukan, nah, secara kredit, bener. Nah, kalau misalnya secara kredit, berarti otomatis masuknya ke jurnal apa tadi kalau secara kredit? Jurnal penjualan atau jurnal penerimaan kas? Nah, jurnal penjualan. Benar sekali, jawabannya adalah jurnal penjualan, seperti itu. Gimana? Jelas nggak? Gampang kan kalau analisisnya kayak gitu? Ini pertama kita lakukan analisis dia menjual atau membeli. Kedua kita analisis lagi, menjual atau membelinya itu secara kredit atau secara tunai, seperti itu. Mbak Bunda Sari bilang salah aku, nggak apa-apa Mbak. Nah sekarang udah bisa ya berarti ya, bagaimana kita mengklasifikasikan masuk ke jurnal mana gitu, ke jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, atau jurnal pemasukan kas. Oke Ma, gimana? Oke, coba lagi Miss. Sebenarnya waktunya udah habis, tapi oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi soal yang satu. Saya kasih soal satu lagi ya. Oke. Nah, kita coba misalnya soal kelima. PT XXX menjual PT XX membeli barang harga seharga 500 USD di perusahaan aduh. Ntar Mbak, ini kok susah ya sinyalnya, kenapa nih? Perusahaan masih 5 menit ya Mbak, baru saja saya extend. PT XXX membeli barang seharga 500 USD di perusahaan XYZ Nah, PT Triple X membeli barang seharga 500 USD di perusahaan XYZ. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan pembelian selanjutnya sekitar sebulan kemudian. Nah, kira-kira ini apa masuknya di apa nih? Jurnal apa? Ayo, masuknya di jurnal apa nih?
Sinyalnya Mbak Herlin kayaknya nggak bagus ya. Oke, tapi bisa jawab nih, jurnal pembelian, benar sekali. Nah, berarti ini udah nggak perlu saya terangin lagi nih, udah bisa nih semua menjawab jurnal pembelian. Kenapa? Karena jelas ini dia membeli gitu kan, nggak mungkin masuk ke jurnal penjualan. Possibility-nya dua kan, jurnal pembelian sama jurnal pengeluaran kas. Nah, pertanyaannya, ini dibeli secara kredit apa tunai gitu kan? Dibelinya jelas dia secara kredit, jadi masuknya ke jurnal pembelian seperti itu. Nah, oke, udah jelas ya. Oke, sudah jelas. Nah, waktunya udah habis nih. Tadi saya extend soalnya. Udah 80 menit. Oke. Segini dulu ya pertemuan kita malam ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Jadi sekarang kita ketemunya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Karena kalau hari Senin diisi sama diisi sama Bu Arum, geografi ya. Karena kalau hari Jumat dia ada harusnya kan dia hari Jumat, karena hari Jumat ada jadwal untuk mengisi kelas lain, jadi saya tukeran jadwal sama Bu Arum. Jadi kita ketemunya Kamis, Jumat, Sabtu, oke? Nah, terima kasih untuk Mbak Mary, Mbak Mundasari, Mbak Karisma, Mbak Aning, dan Mbak Herlin untuk kedatangannya malam ini. Mohon maaf kalau misalnya saya suaranya emang kurang jelas nih saya. Masih kayak serak-serak gimana gitu. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan datangnya hanya dari Allah. Selamat istirahat dan sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.